menyala. Kita semua punya mimpi, bersama kita wujudkan. Membaktikan seluruh potensi melayani rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari ini kita bertemu dalam suatu forum diskusi terkait dengan masalah lingkungan di Aceh Tengah. Persoalan lingkungan itu adalah persoalan dunia, tidak kecuali Aceh Tengah. Aceh Tengah memiliki banyak masalah sebetulnya. Yang andai kata itu dibiarkan, itu akan menjadi ledakan-ledakan dalam beberapa tahun yang akan datang. Kali ini kita bersama Bardan Saidi, anggota DPRD Aceh, yang kali ini hadir di Tanah Gayo menjadi salah seorang bakal calon Bupati Aceh Tengah. Banyak hal yang akan kita bicarakan dengan beliau, tapi kali ini kita akan bahas terkait dengan masalah lingkungan. Ada beberapa hal yang ingin kita bahas pada tema lingkungan ini adalah seputar energi terbarukan, daerah aliran sungai Pusangan, kemudian Danau Tawar, dan bagaimana Aceh Tengah hijau. Kita bersama Saudara Bardan Saidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Alhamdulillah bil khair. Gimana persiapan-persiapan menjelang pemilihan kepala daerah? Alhamdulillah tetap semangat. PKS dan PKB? PKS dan PKB adalah koalisi Orange dan ideal. hijau. Orange hijau. Beriman. Bersama Bardan Kariman. Alhamdulillah, itu tagline beliau menjadikan Aceh Tengah lebih baik. Bung, seperti apa Bung Bardan melihat persoalan lingkungan di Aceh Tengah hari ini? Yang kita pahami bahwa Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, artinya memberikan kemanfaatan untuk bumi. Ya. Isi daripada bumi itu samawati wa ma fil ard. Ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Rahmat alam yang diturunkan untuk dataran tinggi Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, sangat berpotensi. Mari kita jaga dan kita lestarikan. Ya. Sumber daya alam yang kita miliki adalah hulu das kerung Pesangan, adanya di Danau Tawar. Ya, itu potensi besar kita ya. Potensi besar dengan energi bersih terbarukan. Ya. Ditandai dengan mega project PLTA Kerung Pesangan 1, Kerung Pesangan 2, dan Kerung Pesangan 3. Ya. Selain sebagai sumber air, Ya. potensi wisata, Ya. kemudian mampu mengalir daerah pesisir. Tangkapan sekarang bahwa debit air yang mengalir itu mampu menggerakkan turbin. Ya. Dan air yang telah menggerakkan turbin itu tidak kemudian menjadi limbah. Ya. Masih bisa menggerakkan turbin berikutnya dan masih bisa memberikan kemanfaatan untuk kabupaten kota pesisir, Ya. Kabupaten Biren, Aceh Utara, dan Kota Lauk Semawe. Ya. Besar harapan masyarakat agar PLTA ya, Penggerak Listrik Tenaga Air kan, Iya. itu bisa selesai dalam waktu dekat. Itu kayaknya bermasalah kan? Masalahnya lah kalau kemudian kita tuntaskan. Ya. Kehadiran beriman, Bardan Kariman, belanja masalah untuk menuntaskan masalah itu tadi. Ya. Karena memang keberadaan kita menjadi rahmat. Apa bagi selama seluruh ini terlalu ribet, terlalu sulit untuk menyelesaikan seperti itu? rentang kendali saja, rentang kendali dan kemudian keberanian untuk kita turun, linting baju, datang ke sumber masalah, selesaikan akar masalahnya. Iya. Sekarang kira-kira progresnya seperti apa yang seperti diketahui? Ongoing, kalau engineering work sudah dilaksanakan, electrical work, tinggal lagi kemudian bagaimana pemanfaatan. Iya. Daerah dapat apa? Ini yang kemudian harus dikejar dari sumber daya air, sumber daya alam yang kita miliki. Persoalan daerah aliran sungai Pesangan itu mulai dari hulu ke hilir. Di hulu kan jadi masalah sekarang. Penebangan hutan, penggunaan lahan di sekitar danau yang tidak terkendali. Itu seperti apa? Nah, inilah yang kemudian harus hadir dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, re-empowering. Sehingga mengalihkan mata pencarian masyarakat dari tangkapan ikan kepada budidaya. Tangkapan ikan yang tidak terkendali ya. Kalau kemudian melihat data saintifik, Danau Tawar itu sudah overfishing. Iya. Dan kemudian beberapa ikan endemik ya, Danau Tawar sudah mulai Khasnya Danau Tawar seperti depi itu ya. punah. Hampir punah. Oleh karenanya, menyelamatkan Danau Tawar dan hulu Kerung Pesangan adalah sebuah keniscayaan dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pemberdayaan masyarakat di sekitar danau, mengalihkan pendapatan mereka sehingga tidak merambah hutan di sekeliling danau. Estimasi beriman, berapa tahun lagi masih depik, sejenis depik yang lain itu bisa masih bertahan? Andai kata tidak dilakukan pencegahan sejak awal. Sekarang memang sudah punah, kondisinya sudah sangat kritis. Yang harus dilakukan adalah keberanian untuk turun melakukan penataan. Kalau regulasi sudah ada ya? Regulasi ada, yang patut dilakukan adalah penataan ekosistem Danau Tawar
menjadi penting sekali lagi bahwa cara pandang kita tentang danau. Nah, danau itu adalah sumber ekonomi, energi bersih terbarukan, dan ekosistem masyarakat adat yang tinggal di sekeliling danau. Ada kearifan budaya lokal di Disen, menangkap ikan depik secara tradisional, penyangkulan, ya. Kemudian mudoran, ya. Selebihnya dari potensi pariwisata, saya tidak berlebihan mengatakan bahwa sepanjang Danau Laut Tawar masih berair, sepanjang itu wisatawan akan datang ke Danau Laut Tawar. Tinggal bagaimana mengelola tata kelola tepian danau ya agar Tata tetap kelola tepian keriat, danau sehat. dan sejauh mana masyarakat sekitar menangkap peluang ini. Sahabat beriman, 3 tahun terakhir pasca pandemi COVID-19, pertumbuhan homestay Ya. di sepanjang danau tumbuh dan berkembang pesat. Dan kita boleh lihat bahwa di akhir pekan, daerah tujuan wisata di Aceh itu kan hanya ada 2. Kalau untuk melihat objek pantai, laut, berselancar dan snorkeling ada di Sabang. Tapi kalau kemudian melihat dataran tinggi Gayo, suasana yang sejuk, panorama alam yang eksotis, Takengon adalah tujuan wisata. Mungkin ada terobosan-terobosan lain, lompatan lain yang akan dilakukan agar danau selain terpelihara juga ada semacam sesuatu yang baru yang bisa dinikmati oleh wisatawan di sini. Yang sengaja datang ke Takengon itu kebanyakan adalah untuk menikmati suasana dingin. Dan ini yang saya sebut dengan rahmatan. Di antara semua kabupaten kota yang ada di Aceh, Aceh Tengah berada di 1.200 mdpl di atas permukaan laut, yang dengan datang saja melihat gugusan dan bentangan alam, eksotisme dataran tinggi Tanah Gayo menjadi daya tarik wisata. Artinya pengembangan Danau Tawar, pemeliharaan dan eksplorasi Danau Tawar menjadi lebih baik itu menjadi konsentrasi beriman. Konsentrasi kita dan semangat kita adalah bagaimana memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan. Cara pandangnya itu tadi. Kalau tadi berpikir kemaslahatan umat, tapi bagaimana pemerintah daerah bisa mendapatkan juga income pendapatan dari Danau Tawar ini seperti apa? Dengan tidak memberikan beban saja kepada masyarakat itu sungguh sudah sangat membantu. Ya. Nah, tinggal lagi bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkan peluang ini menjadi sumber ekonomi. Ya. Tidak lagi bergantung kepada hasil tangkapan dengan kondisi ikan yang sudah overfishing, tapi lebih kepada budidaya. Selanjutnya, menyediakan fasilitas, wahana, taman bermain, sehingga Badan Otorita Danau Tawar adalah menjadi program jawaban untuk bagaimana menyelamatkan Danau Tawar dan ekosistemnya. Ya. Menjadi geopark, Iya. taman alam terbuka. Itu barangkali arah untuk mencapai Aceh Tengah yang hijau ya. Aceh Tengah hijau, ya, dengan potensi sumber daya alam bersih terbarukan. Ya. Sahabat beriman, ada tadi semacam statement penting adalah bagaimana Aceh Tengah itu memiliki satu badan otorita Danau Tawar dan mengembangkan geopark ya. Geopark Danau Tawar. Geopark itu bisa barangkali sedikit lebih didetailkan. Bisa kalau kemudian kita bersinergi dengan pemerintah atasan, Ya. ada 3 kementerian lembaga yang terkait masalah ini. Ya. Kementerian PU dengan sumber daya air, kemudian Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, ini menjadi penting. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tinggal memadukan dan kewenangan ini bisa disinergikan. Sahabat beriman yang kami banggakan, tadi udah jelas bagaimana Bardan Saidi menjelaskan menjadikan Aceh Tengah hijau, terutama menjadikan kawasan Danau Tawar itu adalah sebuah kawasan yang memberi kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Ada ide yang menarik dari beriman adalah mengembangkan otoritas Danau Tawar dengan segala kemampuannya untuk menyelamatkan danau itu dan geopark. Kita berharap beriman dalam periode kepemimpinan nanti, andai kata beliau diberikan amanah, menjadikan perhatiannya masalah penyelamatan Danau Tawar menjadi lebih baik. Sahabat beriman, demikian dulu diskusi kita terkait dengan lingkungan. Kita akan bertemu pada tema-tema lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyala. Kita semua punya mimpi, bersama kita wujudkan. Membaktikan seluruh potensi melayani rakyat.